kami di sini dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifa. Dan saat ini bintang tamu kita adalah Sri Kandi Jakarta, yaitu Premila Sari, Kadinas Sosial dari Pemprov DKI Jakarta. Dan bagaimana keseruannya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifa. Hari ini saya ditemani oleh seorang perempuan bernama Premila Sari. Dia adalah sekarang ini diberikan amanat sebagai Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Dalam rangka itu, kita akan bincang-bincang tentang situasi Jakarta kekinian, bagaimana penanganan masyarakat miskin, juga masyarakat terdampak COVID selama COVID terjadi di Jakarta maupun sebelum terjadinya COVID, hingga masyarakat bisa terbantu melalui program-program Dinas Sosial DKI Jakarta. Kalau kita membaca namanya, kalau Anda mengikutinya via Google, maka tak salah kalau Bu Premi ini diberikan julukan sebagai Sri Kandi Jakarta. Karena dengan latar belakangnya, Sri Kandinya bukan karena galak, dramatisasi di jalan-jalan, itu bukan. Tapi dia menjadi lurah terbaik, dia menjadi camat terbaik, dia pernah mendapat beasiswa untuk ke Amerika, beasiswa Habibie. Dia meniti karirnya dengan tidak pernah mau membidangi yang bukan passion bidang kerjanya. Itu adalah sesuatu integritas yang luar biasa. Jadi bukan sekedar ingin mendapatkan jabatan, tetapi dia ingin yang dia bisa melakukannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Selamat datang Bu Premi di Ombak Laut Resto. Terima kasih banyak udah mau hadir di acara kita. Kita ngobrol-ngobrol tentang seputar Jakarta yang berkaitan dengan bidang tugas Ibu. Yang pertama saya ingin tanya gini Bu, sebenarnya jumlah orang miskin di Jakarta itu datanya bagaimana Bu? Ya. Secara data. Baik, terima kasih Pak Ges. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara ini. Saya sering melihat Pak, para kepala dinas, kemudian juga sering membaca tulisan-tulisan Bapak gitu ya, dan sangat bagus gitu, dan ini suatu kehormatan Bapak bisa langsung mengundang saya ke sini. Alhamdulillah. Walaupun sempat saya baru 6 hari Pak dilantik menjadi kepala dinas, dan memang selama 6 hari ini saya sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang menjadi kewenangan dari dinas sosial. Walaupun baru 6 hari, tetapi di sana saya sedang belajar belanja masalah Pak. Dari belanja masalah ini saya nanti akan bisa kita carikan alternatif solusinya, tentunya sesuai dengan bidang tugas dari dinas sosial. Tadi apa yang Bapak sampaikan terkait dengan data kemiskinan di DKI Jakarta, memang di dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Pemprov DKI Jakarta, untuk data DTKS yang lebih terkenalnya Pak, untuk desil 1 kita itu ada 244.035 rumah tangga miskin. 244.035 rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin. Ya. Teman-teman ngopi bareng, menurut data di Jakarta itu ada 244.035 rumah tangga miskin. Ini menurut data, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Ya. Terus Bu? Dan ternyata memang pada saat pandemi COVID terjadi, kita Pak Gub mengarahkan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak pandemi COVID ini. Kemudian kita mencoba mencari data-data warga-warga yang memang terkena dampak pandemi COVID. Dan berdasarkan data untuk penerima bantuan sosial tunai yang saat ini sedang digulirkan di tahun 2021 ini ada 1.055.216 KPM. Artinya memang warga kita yang terkena dampak COVID ini cukup luar biasa Pak. Tingginya Bu ya? Ya, tingginya. 1.055.216 KPM. Itu sebelum ada COVID 244.000 tadi? Itu data yang terdapat dalam desil DTKS kita gitu. Jadi penambahannya hampir 3 kali lipat? Iya, yang terkena dampak pandemi COVID ya Pak, karena banyak
perusahaan-perusahaan yang misalnya suatu pelayan kan tokonya tutup, itu cukup banyak ya Pak yang terkena dampak pandemi COVID. Nah saat ini kita sedang fokus bagaimana warga yang terkena dampak pandemi COVID tadi yang 1 juta itu untuk tetap mereka dapat hidup dengan layak dengan diberikan bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai. Saat ini tahap 1 sudah kita luncurkan Pak di bulan Januari kemarin, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kembali untuk peluncuran tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya. Dan saya dengar bahwa bantuan itu diambil dari TKD jajaran Pemprov Bu ya. Memang di 2020 akibat pandemi COVID ya Pak, APBD DKI juga mengalami relaksasi ya Pak. Iya, mengalami defisit. Iya, mengalami defisit. Kemudian juga Pak waktu itu Pak Gub bagaimana kalau kita seluruh karyawan DKI Jakarta juga bantu meringankan warga yang terkena dampak COVID ini. Memang TKD pegawai DKI Jakarta semuanya itu mulai dari staf, pejabat eselon di kami semua sadar bahwa memang untuk kepentingan warga Jakarta yang terkena pandemi COVID, kami ikhlas dan rela Pak untuk dipotong, dan alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan di 2020. Iya. Teman-teman ngopi bareng, bukan saja bantuan sosial tunai itu berjalan dan bukan saja tidak dikorupsi, tetapi itu diambil bahkan dari TKD jajaran karyawan Pemprov DKI Jakarta tanpa terkecuali. Jadi artinya apa? Sebagai pemerintah, sebagai orang yang berseragam, sebagai orang yang ada simbol negara di bajunya itu, mereka tidak lagi menjadi orang yang berjarak terhadap masalah, tetapi mereka orang yang terdepan dalam menghadapi masalah dan melakukan pengorbanan lebih dulu dalam hal membantu warga DKI Jakarta. Saya kira pemerintah yang terbaik memang semacam itu. Jadi sebagai pemimpin, sebagai jajaran di depan, yang paling pertama kena dampaknya. Jadi dengan rela, dengan memberikan bantuan berupa pemotongan TKD. Saya kira ini luar biasa di DKI Jakarta Bu ya. Nah dalam konteks tadi Bu, saya ingin menelusuri lebih jauh. Ini kan yang kena dampak ada yang diputus hubungan kerjanya ada, tetapi kan masalah kemiskinan ini di Jakarta bukan baru karena COVID, tapi sudah sejak lama. Secara fungsi dinas sosial itu dalam mengendalikan kemiskinan, mengangkat masyarakat dari kemiskinan, itu apa terobosan-terobosannya Bu? Salah satu fungsi daripada dinas sosial itu adalah rehabilitasi sosial Pak, bagi warga-warga yang memang membutuhkan rehabilitasi sosial. Mulai dari PMKS, kemudian anak terlantar, kemudian juga orang dengan gangguan kejiwaan, itu menjadi salah satu fungsi dari dinas sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya? Ya, betul. Sesuai dengan pasal 34 ya Pak. Bahwa memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah, dan bidang pemerintahan yang mengurusi urusan sosial itu adalah dinas sosial. Dinas sosial. Kami secara rutin melakukan jangkauan bagi PMKS yang ada di wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian PMKS ini untuk tahap sekarang Pak, setelah kami lakukan jangkauan, itu kami bawa dulu ke GOR untuk dilakukan swab Pak. Dilakukan swab? Iya. Jika memang mereka positif, maka mereka akan kami rujuk melalui puskesmas Pak, bekerja sama dengan puskesmas, dirujuk untuk dilakukan isolasi mandiri. Bagi mereka-mereka yang lulus atau negatif swabnya, maka akan kami bawa ke panti-panti yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Betul. Kemudian di sana kita akan melakukan rehabilitasi sosial bagi mereka. Seperti kemarin saya sampaikan ke Panti Sosial Bina Laras ya Pak, KPI Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana membuat para orang dengan gangguan kejiwaan ini kembali diterima oleh warganya. Itu adalah oleh keluarganya. Kembali sesuai normalnya ya. Dan alhamdulillah kalau saya kemarin melihat kegiatan yang ada dilakukan di panti-panti sosial yang orang dengan gangguan kejiwaan, mereka diberikan pelatihan baik mental,
spiritual. Kebetulan saya kemarin datang hari Jumat ya Pak. Mereka diberikan, kalau yang agama Islam mereka itu diberikan pengajian Pak. Sangat terharu melihat mereka mengaji, kemudian membaca selawat, ada yang bermain robana. Itu benar-benar oleh petugas-petugas teman-teman di panti ini diberikan layanan sebaik-baiknya. Sampai mereka mudah-mudahan dengan saya bilang bahwa bukan cuma obat yang bisa menyembuhkan mereka, tetapi kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan keagamaan diingatkan kepada Tuhan, insya Allah mereka akan kembali bisa normal. Itu salah satu yang contoh yang Bina Laras. Ada lagi yang anak bagaimana kita mendidik anak-anak yang baik yang dititipkan oleh orang tuanya Pak, karena mereka tidak mampu, kemudian dititipkan di panti sosial atau memang anak-anak terlantar yang di jalan yang kita rawat itu, bagaimana mereka bisa kelak menjadi orang-orang yang benar-benar berguna, bermanfaat, bisa menghidupi dirinya mereka sendiri. Seperti itu Pak. Teman-teman ngopi bareng bisa dibayangkan betapa berat dan rumitnya di dinas yang digawangi dengan Ibu Premi ini, karena yang diurus adalah manusia, dan kemiskinan itu bukan hanya persoalan kemiskinan, tetapi kejiwaan, mental, juga mungkin juga anak yang dititipkan karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi, terus mungkin juga ada juga yang dititipkan karena korban kekerasan. Betul. Yang kayak gitu. Belum lagi dampak dari kemiskinan berupa kriminalisasi. Kembali Bu, dalam konteks semacam itu selain perawatan kan ya. Nah, tetapi untuk mengangkat mereka dari garis kemiskinan itu program Pemprov itu seperti apa sebenarnya Bu? Tentunya kan penanganan kemiskinan. Tentunya terintegrasi dengan bidang-bidang lain ya. Dengan dinas pendidikan, dengan dinas UMKM, dengan dinas tenaga kerja. Itu ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya tidak hanya dinas sosial, tetapi dinas-dinas yang lain bagaimana kita berkolaborasi juga. Tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan pihak ketiga, pihak swasta atau CSR atau orang yang peduli, yayasan peduli. Berbagai program juga dilakukan oleh Pak Gubernur melalui KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Itu yang memang Pak Gub selalu sampaikan bahwa kita ini harus berkolaborasi, karena pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah hanya dengan pemerintah sendiri, tetapi perlu kolaborasi dengan masyarakat, dengan mitra, dengan orang-orang yang peduli terhadap program-program pemerintah. Teman-teman ngopi bareng, menarik sekali. Dari sekian kepala dinas di DKI yang kita ajak ngobrol, kata kuncinya selalu keluar satu hal yang tidak pernah lewat sepertinya, yaitu kolaborasi. Jadi kalau di dinas sosial sekarang ini dalam rangka penanganan COVID namanya KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Karena dengan KSBB itu padahal tidak mudah, karena kalau saya tidak salah Bu ya, itu 23 lembaga diajak kerjasama dalam proses penanganan COVID masyarakat ya. Itu nggak mudah tentunya karena 23 lembaga, terus juga kalau saya tidak salah juga, saya membaca juga, itu ada petanya untuk kita masyarakat yang mau membantu itu cukup membaca. Itu nama peta dan kolaborasinya seperti apa yang seperti itu? Sebenarnya itu menjadi tugas dari Diskominfo. Jadi memang itu adalah integrasi yang tadi saya sampaikan, semua dinas-dinas di dalam platformnya JDCN, yang ketuanya itu adalah Ibu Deputi Kependudukan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup. Tetapi memang intinya di dalam dinas sosial sendiri, kembali lagi ke dinas sosial, kami dalam pelaksanaan kegiatan pun juga berkolaborasi. Contoh dalam penanganan misalnya di panti sosial itu, di panti Bina Laras, kami bekerja sama dengan pihak lain yang bisa memberikan pelatihan seperti membuat keset, seperti itu, membuat sandal. Itu kalau ada pihak-pihak yang memang perusahaan yang bisa membantu pelatihan kepada kami, maka kami juga bisa menerima kerjasama seperti itu. Iya, jadi banyak hal bisa dikerjakan dengan kolaborasi. Betul. Terus memberikan bantuan keahlian sederhana, tetapi yang bisa langsung
Betul. menjadi pasar lah kira-kira ya, untuk menjadi produk. Supaya nanti mereka bisa mempunyai keahlian. Kita bukan menghasilkan produk yang dijual, tetapi memang yang bisa dimanfaatkan oleh panti itu sendiri, seperti sendal itu bisa digunakan bagi warga binaan sosial. Kemudian keset juga bisa dipakai. Jadi memang bukan untuk produk dijual, tetapi diharapkan memberikan keahlian nanti bisa digunakan di tempat lain ya. Mereka kembali ke rumahnya, keluarganya, kepada masyarakat, mereka punya keahlian itu dan bisa dimanfaatkan. Itu baru satu sisi lagi. Belum yang lainnya, ada pelatihan menjahit, pelatihan salon itu. Ada juga pelatihan semacam itu. Ada untuk warga-warga binaan. Untuk warga-warga binaan. Iya. Teman-teman ngopi bareng, kebetulan Bu Premi ini paham betul tentang Jakarta karena dia lahir dan besar di Jakarta, tempatnya di Pisangan. Dan itu juga termasuk daerah-daerah yang kelam gitu. Kalau saya juga lahir di Senen, saya ngerti betul situasinya. Saya juga punya pengalaman, dan bukan pengalaman sebenarnya, kita sedang berikhtiar, Bu. Di Ancol ini ada namanya Sekolah Rakyat Ancol. Yaitu anak-anak yang tumbuh dengan kemiskinan absolut. Iya, betul. Dan itu kan kalau kemiskinan absolut itu kan struktur kemiskinan, kita istilahkan kalau dalam buku-buku itu kemiskinan struktural ya. Terus ayah miskin punya anak, dewasa miskin lagi karena bergelut seperti benang kusut, jadi hampir tidak berputar di situ gitu kan ya. Kalau dari konteks kita itu lewat sekolah eskalatornya. Kalau lewat pemerintah itu memberikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya dalam rangka melepaskan mereka dari jaring-jaring kemiskinan tadi. Terus dari sisi lapangan kerja, Bu, itu kolaborasi dengan swasta untuk bisa menarik mereka itu tetap ada selama COVID ini, Bu. Kerjasama dengan swasta, dengan mana-mana gitu. Salah satu, setahu saya Pak, mungkin ini lebih tepat nanti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas UMKM yang akan menjawabnya. Tetapi memang kolaborasi itu sudah dilakukan. Bagaimana pelatihan-pelatihan itu bisa dilakukan untuk bisa menambah kualitas mereka. Contoh PPSU kita lah Pak, karena saya kebetulan pernah di Biro Pemerintahan, jadi saya tahu. Kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan cat gitu ya Pak, di mana ternyata untuk supaya bisa ngecat yang bagus itu ternyata perlu sertifikasi gitu loh Pak. Nah, kita berharap PPSU, kita berikan pelatihan kepada PPSU bagaimana cat yang benar sehingga mereka mendapat sertifikasi cat, sehingga mereka tidak selamanya mereka bisa bekerja di tempat lain yang memang membutuhkan sertifikasi itu, karena kan semua pekerjaan itu perlu sertifikasinya. Itu salah satu contoh saja gitu loh Pak. Teman-teman ngopi bareng, ini informasi menarik bahwa untuk mengecat itu juga ada sertifikasinya, dan ternyata DKI mengurus sampai sejauh itu, bekerja sama dengan perusahaan cat. Belum lagi ini di luar bidang tugas Ibu. Itu baru satu contoh aja, karena kebetulan saya pernah di Biro Pemerintahan, jadi tahu gitu ya. Sertifikasi itu perlu dilakukan gitu supaya mereka ngecat itu nggak sembarangan Pak gitu kan. Nah itu perusahaan itu. Nah kita kerjasama supaya PPSU kita itu punya keahlian, bukan hanya sekedar nyapu, bukan ngecat, bukan hanya sembarangan, tetapi bagaimana mereka bisa punya kualifikasi di dirinya, nanti pada saat dia ada pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik, mereka bisa mendaftar seperti itu. Jadi memang kita tingkatkan sampai sertifikasi seperti itu gitu. Iya, luar biasa, luar biasa. Jadi tentu saja nanti akan banyak hal lagi yang menjadi contoh-contoh itu kan, yang dikerjakan itu. Dan memang di Jakarta ini agak rumit juga kalau dalam kondisi sekarang ini, bahkan bukan saja sebelum COVID juga agak bermasalahnya begini Bu. Identitas seseorang itu di Jakarta, karena Jakarta ini kota terbuka kan. Lantas banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Yang datang ini kemari belum tentu bernasib mujur. Terus ada yang menjadi gelandangan, ada yang menjadi apa. Itu kan tidak ber-KTP Jakarta. Tetapi itu dipotret, ditayangkan di media sosial. Lantas ada secara vulgar menyatakan di mana tanggung jawab Pemprov DKI.
Mungkin saya perlu ceritakan juga bahwa di kantor dinas sosial itu di lantai dasar itu ada posko, Pak. Posko penerimaan orang terlantar. Jadi kalau ada orang yang merasa dia di Jakarta dia terlantar, kemudian juga dia tidak tahu tujuan hidup. Awalnya kemarin saya ke posko orang terlantar, kebetulan ada di Dinsos, ada 5 orang di sana, ada 1 ibu-ibu, ada 4. Dan saya tanyakan kepada mereka, kamu kenapa ke Jakarta gitu kan? Mereka bilang saya dari Lampung, Bu. Saya pikir di Jakarta ini hidupnya gampang, tapi ternyata saya di sini terlunta-lunta dan saya akhirnya datang ke dinas sosial untuk kemudian mendapatkan penanganan dari kami, Pak. Setelah itu biasanya kami langsung data, kami swab juga lagi karena sekarang lagi COVID ya, pandemi. Mohon maaf Bu, saya potong sedikit. Itu pada saat Ibu menemui orang dari Lampung itu ada kameramen nggak Bu? Nggak ada, itu memang sudah tupoksi sehari-hari. Nggak ada kameramen? Nggak ada. Nggak ada kamera wartawan, nggak Bu? Karena memang sudah tupoksi kami ya Pak, jadi memang itu udah rutin setiap Loh kan hari. biasanya penting Bu, dramatisasi hingga menjadi sinetron. Enggak Pak. Jadi memang udah tugas pokok kami sehari-hari itu udah rutin bahwa di dinas sosial itu ada selain penjangkauan PMKS ya Pak. Selain yang di jalanan kami jangkau, tetapi kami membuka posko di dinas sosial itu ada namanya posko orang terlantar. Di sana kemudian orang-orang itu yang merasa mereka membutuhkan pemerintah hadir, mereka datang ke posko tersebut. Kemudian kami identifikasi, kami tanyakan sambil kami kasih makan juga tentunya Pak. Kemarin saya sempat tanya dikasih makan. Udah Pak, Bu, kami sudah makan. Alhamdulillah udah diberikan makanan. Ibu identifikasi, Ibu kasih makan, lantas kemudian kami bekerja sama di Lampung, kami datangkan PO Pak, perusahaan mobil, kami udah kerjasama, nanti dijemput Pak. yang semacam itu kan rutin Bu ya? Rutin dilakukan. Jadi sudah tupoksi, sudah rutin. Betul. Teman-teman ngopi bareng. Ini adalah Sri Kandi Jakarta, dia tidak memerlukan kamera wartawan, dia tidak memerlukan fotografer handal untuk menjadi dramatisasi seperti di jalan ibu kota, tetapi dia lakukan tugasnya sebagaimana adanya untuk menolong kemanusiaan. Dan memang kalau kita baca tentang Bu Premi ini, kinerjanya luar biasa, tak heran kalau dia selalu menjadi yang terbaik di berbagai sisi. Aduh, jadi tersanjung nih Pak. Jadi menurut saya kita beruntunglah di Jakarta kita memiliki seorang Sri Kandi yang sedang menata tentang persoalan sosial sekarang ini, yang dia bergerak bukan saja dengan pikirannya, juga dengan hati nuraninya. Saya kira, dan itu memang tidak perlu memerlukan banyak kamera hal yang semacam itu, tetapi yang diperlukan adalah kelugasan, ketegasan, dan targetnya. Nah, itu ilustrasi dari saya, karena itu penting kita kemukakan, karena rasa-rasanya kita sudah capek menonton berbagai sinetron yang kadang tidak substansial dengan permasalahan sebenarnya, dan kita menjadi pengalihan isu besar tentang kemiskinan itu sendiri. Bu Premi, target Ibu itu kan ini persoalan panjang nih Bu ya. Iya, target Jakarta, bukan target Ibu sih, target Jakarta itu dalam persoalan kemiskinan itu, rentang kemiskinan itu berapa persen mau yang dikuranginya Bu? Tentu saja kalau mengentaskan semua keinginan kita semua gitu, tapi secara target. Ya, memang untuk rentang kemiskinan ini perlu integrasi yang cukup dengan semua stakeholder yang pastinya ada ya Pak ya. Nanti terkait dengan orang terlantar, sekali-kali Pak Ges boleh ke kantor saya secara mendadak saja, nanti lihat ada posko OT, Bapak bisa lihat petugas kami gitu ya, terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga jangkauan PMKS, kami juga secara rutin sudah melakukan jangkauan. Saya minta seluruh aparat dari Sudin Sosial, petugas-petugas lapangan, P3I Sosial, mereka melakukan jangkauan kepada PMKS, kemudian juga terkait dengan angka rentang kemiskinan, mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin menurun angka kemiskinan di DKI Jakarta dengan program-program yang berkesinambungan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga kolaborasi dengan seluruh masyarakat. Kita bisa turun nanti yang menentukan mungkin secara bersama-sama Pak Pemprov DKI ya Pak. Tetapi kalau kami dari Dinas Sosial berharap bahwa
kemarin saya sampaikan bahwa memang PMKS ini harus terus kita lakukan penjangkauan, kita harus lakukan dikirim ke warga binaan sosial, dikembalikan kepada keluarga dan warganya jika memang mereka sudah siap untuk kembali, sehingga take in take out-nya dari panti-panti itu bisa terus berjalan dengan baik. Ada yang masuk, ada yang keluar, selesai. Artinya warga binaan ini sudah kita rehabilitasi secara sosial, mereka kembali ke masyarakat. Yang dari jalan kembali terus kita masukkan sehingga terus berputar-berputar, dan disinilah peran dari dinas sosial untuk mengembalikan orang-orang itu menjadi manis yang bisa diterima oleh keluarga. Kembali diterima oleh keluarga. Terus ya. Ya, selamanya memang persoalan semacam ini akan terus bergulir ya. Apalagi Jakarta sebagian tadi Bapak sampaikan sebagai kota yang terbuka seperti itu. Teman-teman ngopi bareng, itu yang sedang dilakukan. Tentu saja bahwa Jakarta ini kota yang beragam, kota yang bermacam-macam orang dari berbagai suku bangsa ada di sini, dan kita tahu bahwa persatuan itu tidak direkatkan oleh kata-kata saya Pancasila, saya NKRI, tidak begitu. Persatuan itu direkatkan apabila keadilan itu terasakan oleh banyak orang. Itulah bentuk keadilan yang seaslinya. Setiap orang dapat kesempatan akses ekonomi, setiap orang dapat kesempatan akses kesehatan, setiap orang dapat kesempatan akses untuk pekerjaan, setiap orang dapat kesempatan untuk akses sekolah, dan sebagainya. Bila itu terjadi, maka orang merasa sebagai warga negara, dia dilindungi oleh negara. Betul. Itulah yang akan membangkitkan rasa persatuan sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Jakarta. Nah, dalam konteks ini, sering sekali saya mendengar bahwa Gubernur DKI menyatakan bahwa semua hal dalam program Pemprov DKI yang utamanya adalah keadilan sosial, kan gitu. Nah, dalam hal kayak semacam ini kan nggak mudah nih, Bu. Betul. Karena kan persepsi keadilan bisa macam-macam. Nah, sebenarnya keadilan sosial seperti apa dalam bukan tupoksi ya, dalam ini perspektif yang digambarkan di Pemprov DKI. Karena ini menarik sekali. Keadilan itu adalah kita harus adil kepada warga yang lemah, warga yang memerlukan kehadiran negara di sana. Tidak memihak kepada yang kaya atau yang kepada yang miskin. Keadilan berpihak kepada yang lemah, tidak memihak kepada yang kaya dan yang miskin. Semua sama. Kemudian juga bagaimana orang-orang membutuhkan negara itu hadir, maka kita harus hadir di sana. Ketika negara membutuhkan negara hadir, kita harus hadir. Ketika orang membutuhkan negara hadir, maka kita sebagai alat negara harus hadir. Teman-teman ngopi bareng, rasa-rasanya saya lebih percaya dengan Bu Premi ini ketimbang seorang menteri yang berbicara tentang keadilan, dan dia adalah senior saya di KAHMI, menyatakan tentang keadilan dan dia berkatakan akan bertanggung jawab pada Tuhan. Tetapi seorang yang jelas-jelas tersangka bisa mewawancarainya dia, dan sebagai tersangka dia tidak pernah diadili gitu loh. Namanya Ade Armando, mewawancara seorang menteri, dan menteri itu bicara tentang keadilan. Jadi jauh perspektif itu, tapi ketika bicara di sini perspektif keadilan itu tergambarkan dengan jelas, keberpihakan kepada orang yang lemah, keberpihakan kepada orang yang mengalami masalah, lantas negara hadir kayak gitu. Dan itu selama ini sudah terlihat lah langkah-langkah yang dilakukan selama ini. Teman-teman ngopi bareng, waktunya sudah hampir habis, dan saya kira kita sama-sama berdoa, berharap agar COVID segera selesai, dan jangan kaget bahwa kalau nanti Anda di kampung-kampung Anda akan kedatangan seorang kepala dinas sosial yang tentu saja tidak akan ada di koran, tidak ada di TV-TV, karena dia memang bekerja dalam senyap. Dia melakukan tupoksi kerjanya, karena dia tidak mencari kamera wartawan. Dan semoga kita lebih banyak lagi dipimpin oleh para kepala dinas yang seperti ini, dan semoga kita menjadi lebih nyaman, lebih bahagia sebagai warga Jakarta. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang dalam kesempatan dan acara yang berbeda topik, dan akan ada hadiah dari Merchandise Ancol. Ini namanya Dwi, Bu. Oh, terima kasih. Silakan, Dwi. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.